Hola bestinya Tani, Besti, baru-baru ini jagat sosial media dihebohkan dengan dugaan penipuan dari seorang owner sebuah wedding organizer, Ayu Puspita. Hari pernikahan yang harusnya jadi hari yang paling bahagia, tapi beberapa acara pernikahan justru jadi mimpi buruk. Satu persatu korban dugaan penipuan sang WO milik Ayu Puspita pun mulai buka suara. Ada yang pernikahannya tanpa catering hingga harus memesan makanan dari ojek online untuk para tamunya, Besti. Tadi bilang sanggup untuk refund? 3 minggu, oke. Sabar. Oke, 3 minggu. Ibu akan refund selama 3 minggu. Oke, kalau kita mau tanya, ibu 3 minggu dari mana? Kalau ibu jawab, saya akan ada event di sini itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kira-kira itu ibu ngasih solusi apa nih selain dari event? Apakah ibu punya fresh money atau punya emas yang bisa ibu jual nih? Kalau emas kita bisa cepet nih, kita main nih. Ada rumah nggak? Nggak. Saya mau bertanya uangnya dipindahin kemana? Kalau dari secara mutasi, tadi ada masuk 1,2 miliar, debit, kreditnya ada 900 juta. Itu ada kepentingan memang di WO, bayar tax, bayar luksus, ballroom dan lain-lain saya lihat. Memang ada transaksinya. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan kita udah hilang trust semuanya, kita udah hilang kepercayaan. Kita nggak butuh dilanjutin acara kita, mungkin udah banyak yang gagal. Kita butuh uangnya kembali, 100%. Oke? Kita butuh itu. Nah kalau ibu bilang bisa balikin 3 minggu, tapi dari uang event, itu kita yakin nggak akan terjadi. Ibu mau kasih jaminan 3 minggu, jaminan tapi dari uang event nggak akan terjadi. Sekarang info brandingan dari Ayu Puspita udah jelek banget di luar. Oke? Kita udah hilang trust, dan ini pasti di luar sana banyak yang hilang trustnya. Oke? Sekarang kita butuh, ibu bisa refund, tadi ibu bilang sanggup, refund, oke. Dari mana? Bisa nggak ibu bikin skala prioritas? Atau nggak yang bulan Desember dulu deh Bu? Yang minggu depan aja dulu. Tanggal 13 Desember saya mohon. Iya benar. Gini, tadi saya bilang ada skala prioritas. Hari ini yang wedding gagal, kemarin gagal, besok minggu depan gagal, tanggal 13 gagal. Minimal sampai akhir Desember Bu. Iya, skala prioritas. Sabar, enggak ini skala prioritasnya belum dibayar. Nah, makanya saya bilang ini, ibu bisa nggak? Ibu kan tadi nyanggupi. Total tadi kerugian ada berapa? Udah 10 Iya, oke. Kita nggak butuh jawaban pasrah, penjelasan kita nggak mau. Saya nggak peduli sebenarnya. Yang penting ibu nggak usah masuk penjara nggak apa-apa, tapi uang kita semua balik. Itu yang kita butuhin sebenarnya. Oke. Nah sekarang dari ibu secara kesanggupan gimana? Dengan angka nominal segitu, menurut ibu gimana? Apakah ibu punya aset yang bisa Kami jual? bukan kita yang jual, ibunya sorry, bukan ibu yang bukan aset yang bisa ibu jual dalam waktu cepat atau Ini Bu, yang acara yang mau kondangan yang makan. kita mungkin acara berjalan dengan baik. Bu, itu kakak itu minggu depan nih, tanggal 13. Bu, kalau nggak gini, kan masih udah nambahin ada skala prioritas. At least yang Desember dijalanin dulu Bu, ibu tanggung jawabnya selesaiin. Kalau emang ini. Dan yang gak kalah menjengangkan ada juga kabar yang katanya akadnya itu nyaris batal beberapa jam sebelum acara. Hingga pengantin pun menangis di pelaminan. Isunya uang yang masuk ternyata belum diberikan untuk pembayaran venue lokasi pernikahan. Kalau Ayu Puspita tidak melaksanakan kewajibannya, itu bisa kita proses. Itu saya kurang tahu. Lebih jelasnya apa itu saya kurang tahu. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya duit keluar kita bubar. Iya. Kalau jawab pertanyaan. Uang udah banyak di sana. Gimana? Kalau untuk uang Iya, diam, dengerin. saya untuk mengumpulkan baju dananya itu dari penjualan seperti itu. Untuk penjualan itu bukan mesin penjualan gigi. Oh, siapa yang percaya lagi saya juga memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi tidak pakai vendor Mas. Saya hanya bayar kerjanya saja seperti itu. Dan baru-baru ini korban yang begitu geram akhirnya menggeruduk rumah Ayu Puspita. Namun sayang, para korban yang telah hilang uang lebih dari 10 miliar ini justru mendapati Ayu hanya bisa mengganti 500 juta, Besti. Gini, ibu tadi nggak bisa menyanggupi kembaliin uangnya sepenuhnya. Oke, acara yang di Desember bisa berjalan dengan normal, dengan baik, dengan lancar, nggak ada kendala, itu ibu bisa nyanggupi nggak? Itu kita harus lihat ibu bayar itu detik ini juga. Iya harus. Dia dari tadi udah kita ngomong, ibaratnya dia saya tanya jaminannya apa, jaminannya diri dia.
Bu, Ibu jawab dulu Bu, ini udah coba dibantu sama masnya, dikasih alur, dikasih flow. Ibu menyanggupi nggak nih yang Desember ini mau gimana? Ibu nggak mungkin bisa acara diganti kan? Itu ibu menyanggupi apa? Ibu harus menyanggupi loh Bu, nggak boleh bilang enggak. Ya gimana? Ibu jawab. Kami memang kan sebelumnya, Semuanya diam. sebelumnya memang untuk untuk pembayaran berikutnya itu memang kan saya juga dari penjualan lagi dan juga dari seperti ada pameran masuk Mas. Gitu. Nah memang kalau saat ini makanya memang saya agak kesulitan karena memang brandnya seperti ini sekarang gitu. Nah sebenarnya saya juga pengen ya itu setiap minggunya lancar aja seperti minggu sebelumnya Mas gitu. Nah makanya itu kemarin benar-benar yang waktu bermasalah yang masalah catering itu memang baru sekali Mas, masalah catering. Sebelumnya kita tidak pernah untuk kekurangan catering, malah lebih. Iya, kita ada dapat yang review. Tapi jadinya kok Ibu nggak usah terlalu banyak cerita ke belakang, ke depannya gimana sekarang? Iya. Terutama yang di depan nih. Oke, sorry, ibu bisa lanjut terus. Oke, kalau misalnya makanya ini saya masih bingung kalau misalnya tidak ada untuk penjualan atau pameran, saya masih ngeraba juga Mas. Oke. Gitu, oke Mas, gitu. Cuman memang saya mau ada usaha. Cuma saya ada KPR. Cuman memang kan di situ dia, memang di situ saya DP-nya lumayan besar. Nah itu saya lagi berusaha untuk saya jual. Oke. Asetnya itu nanti bisa untuk untuk Rifadil lah salah satu usaha saya. Oke, berarti satu. Gini, jaminannya tadi ada rumah yang akan ibu jual. Oke. Selain itu masih KPR bentuknya ya, dimana prosesnya panjang ya. Oke. Berapa duit Bu? Rumah itu emang bisa cover semuanya Bu. Ini total terakhir kita coba kumpulin data udah 10 miliar Bu. Berapa duit selama? Belum rata, itu belum semuanya Bu. Berapa duit? Alamat rumahnya di mana? Kemarahan para korban yang membeludak saat menggeruduk rumah Ayu, terlebih yang diinginkan korban perihal tetap melanjutkan acara yang telah dibayar dan refund uang pun tak terlaksana, membuat Ayu dibawa ke Polres Jakarta Utara, Besti. Thailand. Coba nih Om, selesai nih. Direkam, didengar, jangan ada yang kantor, oke? Coba Bu, yang khusus bulan Desember nih. Sabar, yang lain sabar. Nah, ibu aman mas saya. Ibu dulu ya. Bu, kami juga lemas Bu. Tunggu dulu. Hei, mau Om bantu nggak? Dengar, kita sama-sama korban. Kasih kesempatan Bu Ayu. Ini yang bulan Desember. Sore. Dulu kali rumahnya. Wah, maksudnya Dibayar deh. mau bayar. Pakai apa peleter bayar? Siapa bayar pakai peleter? Ini udah ada yang berapa? Tolong ngomongin deh. Maju. Ini korban semua siapa? Baru dia kasih nanti kan bawa Pak. Jawab berisik dulu. Ikut aja. Ini korban semalam. Lo kira gue nggak malu? Ini korban semalam, Ibu. Ini korban semalam. Gue malu tau nggak? Sudah acara, Ibu. Sudah acara. Sabar sayang, sabar. Sabar. Mana Dimas? Dimas. Lo kira lo ya? Weh, mana Dimas? Yang lo gue telepon nggak angkat lo Lo kira tau nggak? Gue malu. Weh, Biar diamanin dulu. ikut semua ikut. Ada berapa kan? Ada. Dengan pasal tekanan Bu ya, ini untuk menjawab konsumen Ibu di depan Polres itu. Ibu untuk pernikahan tanggal 13 Desember 2025 atas nama Lulu, 21 Desember 2025 atas nama Deni Kurniawan, dan tanggal 28 Desember 2025 atas nama Ardita alias Dita. Ibu sanggup gak menyelenggarakan? Untuk kedepannya sanggup nggak?
tidak sanggup apa sanggup? Itu jawabannya. Saat ini belum sanggup. Ya, itu ya. Jadi udah terjawab semua ya. Intinya bersangkutan tidak sanggup ke depannya, ya. Jadi semua hak ibu tadi yang bertanya ke saya sudah saya titipkan, sudah saya kasih video pengakuannya langsung, testimoninya ya. Udah itu aja kurang lebih. Jadi silakan yang lain kalau mau buat laporan polisi atau mau buat rekomendasi nanti silakan dibawa dengan tiket yang baru. Nanti kita panggil seperti yang hari ini kita panggil 87 orang yang datang kemari semalam ke Polres ya. Silakan aja. Intinya tadi saya jawab ya pertanyaan ibu-ibu ya. Yang tanggal 13, 21 dan 28 Desember tidak sanggup. Dan sedikit info kemungkinan dalam waktu dekat akan ada konferensi pers terkait perkara ini. Oke, Pak. Ya. Saat ini tidak bisa dilanjutkan kembali. Itu yang pertama. Tunggu. Secara seluruhnya. Benar ya. Secara seluruhnya. Namun tadi saya tanya, kira-kira apakah ada yang masih bisa dilanjutkan atau tidak? Nanti dilakukan pencatatan terpisah. Ya. Sebentar. Ini semua memiliki hak yang sama. Jadi adapun kewajiban yang bisa diberikan oleh Ibu Ayu harus diperoleh juga dengan nilai yang sama. Akan tetapi sesuai dengan kesanggupan beliau. Sebentar. Begini. Sebentar dulu. Oke. Kita meminta kesanggupan beliau seperti apa? Sebentar dulu. Korban juga. Sebentar ya. Kalau kita paksakan ini berlarut-larut dan tidak ada jalan keluar, ya. Itu kita sepakati bersama. Kita mengerubuti di sini sisa aset yang tersisa oleh Ibu Ayu. Ya. Sebentar dulu. Yang sanggup yang layak ngomong saya kurang dari sebulan kan. Oke. 2 minggu. Oke. Sebentar. Korban juga katanya. Korban yang begitu banyak karena dugaan ulah Ayu dikabarkan hingga 87 korban yang laporannya telah masuk. Dan gokilnya, isu yang beredar bahkan hingga 230 pasangan yang diduga telah menjadi korban dari Ayu. Dan saat digeruduk, sang suami yang juga ada di lokasi justru mengaku tak tahu menau terkait dana korban yang diduga telah digelapkan sang istri yaitu Ayu. Lihat mutasi. Gua jangan dibohongin ya. Lu ganti nama katanya. Mana Dimas? Dimas mana Dimas? Iya saya. Kenapa lu pakai baju lepas dulu? Sini. Baca. Jangan masukin yang punya dulu matinya. Ikut aja. Mana tuh? Berapa tuh? Mana orangnya? Mana orangnya mana? Mutasi seminggu belakangan. Sama sekali sih uang istrinya kemana? Masa menghandle sendirian tanpa ada komunikasi sih Pak? Mungkin saya nggak ingin berusaha Mbak, demi Allah Mbak. Jangan terlibat Mas Dimas, bisnis keluarga enggak kan? Kemarin udah bebas di Polda. mana? Kasih rekeningnya. Belum. Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari beberapa orang pelapor yang pada intinya yaitu terkait dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh salah satu wedding organizer yang ada di wilayah Jakarta. Untuk laporan sudah masuk 2 hari yang lalu, kemudian tadi malam diamankan beberapa orang yang terkait dengan permasalahan tersebut, di mana kronologisnya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari hanya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh yaitu makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang, sehingga
menimbulkan komplain dari para korban, dan korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini masih running pemeriksaan dari yang dilaporkan, terlapor, kemudian nanti setelah selesai pemeriksaan tentunya akan dilakukan gelar perkara untuk naik ke penyidikan dan apakah bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini para terlapor masih berada di Polres Metro Jakarta Utara. Ada 5 orang yang sedang kami periksa dari perusahaan PT APS tersebut, dan saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan, termasuk dari korban yang lain juga masih pada berdatangan. Ternyata banyak korban yang menjadi korban dari WO tersebut. Dan setelah dibawa ke Polres Jakarta Utara, Ayu dan keempat lainnya dari keterangan Kombes Erik untuk A dan D, di mana diduga adalah Ayu dan Dimas sudah ditetapkan jadi tersangka, sementara 3 orang lainnya masih dalam pendalaman. Dan ternyata bukan hanya terkait catering yang tak terpenuhi dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Ayu dalam usaha wedding organizer-nya, tapi juga terkait venue acara. A selaku pemilik, dia yang mengorganize semuanya. Kemudian yang D ini yang berperan aktif juga membujuk pada para korban untuk menambah jumlah DP. Ini masih ada beberapa laporan lagi yang masih kami himpun, dan tentunya juga masih kita lakukan pemeriksaan terhadap para korban lainnya. Ada kemungkinan akan bertambah lagi laporannya, Pak? Karena mungkin mengingat juga banyak yang Iya, masih ada laporan-laporan susulan tentunya. Bahkan Kombes Erik mengaku masih harus berkomunikasi dengan Polda karena mengingat ada TKP lintas wilayah. Waduh, anyway, apakah dari 87 korban yang sudah masuk bakal bertambah lagi ya? Dan sebenarnya modus apa sih yang digunakan Ayu dalam menjerat korbannya? Para korban lainnya. Ada kemungkinan akan bertambah lagi laporannya, Pak? Karena mungkin mengingat juga banyak yang Iya, masih ada laporan-laporan susulan tentunya. Pak Kasat, apakah sudah ada olah TKP lanjutan, dan kalau ada barang bukti apa yang diambil dari TKP? Ya, saat ini masih berlangsung, jadi melakukan pengumpulan barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan. Dugaan penipuan ini sendiri sudah berlangsung berapa lama? Paling tidak dari pemeriksaan kami yang ada ini dari tahun 2024 dan sepanjang 2025 ya. Sejauh ini tidak ada estimasi? Untuk estimasi belum bisa kita sampaikan karena masih dalam penghitungan. Pak Kasat, kalau dari tersangka utama sendiri, alasan dia tidak menjalankan setelah dibayar itu apa sih, Pak Kasat? Itu masih kita dalami. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, tadi berkaitan dengan variasi kerugian yang dialami oleh para korban. Ini kan walaupun masih didalami, cuma ada beberapa model laporan, Pak. Apa ya, setidaknya estimasi kerugian itu berkisar satu korban antara puluhan hingga ratusan. Per korban ya. Itu karena mereka gimana, Pak? Selain catering, apa aja nih yang enggak? Ya, ada item-item yang lain yang pada intinya tidak diadakan, padahal itu seharusnya sudah dibayar oleh konsumennya. Kalau vendor-vendornya sudah dibayar juga belum, Pak? Atau nah, itu termasuk juga ada dari salah satu vendor juga yang melaporkan belum dibayar juga. Itu ada susulan. Jadi selain korban ini, selain konsumen juga ada juga dari pihak vendor. Kalau dari pengakuan tersangka, apakah uang yang sudah diterima itu sudah dipergunakan untuk hal lain atau gimana, Pak Kasat? Ya, itu lagi kita dalami. Pak Kasat, tapi untuk modus tersangka sendiri kan kemarin ini kan maksudnya tadi juga beberapa korban kan misalnya mereka menggunakan promo dan segala macam. Ini saat didalami modusnya bagaimana sih, Pak Kasat, yang dilakukan oleh? Ya, itu promo-promo itu yang juga merupakan salah satu modus yang dilakukan oleh tersangka juga. Seperti apa, Pak? Dia itu memberikan promo dengan harga yang lebih murah, pada kenyataannya tidak terlaksana. Pak Kasat, mungkin ada info dari pelaku sendiri nggak sih untuk mengembalikan atau mengganti barang-barang yang itu? Itu kita pemeriksaan masih batas dalam pemenuhan unsur-unsur pidananya ya. Pak, mungkin tadi penegasan atau didetailkan. Duh, ngeri ya Besti, tapi semoga ini bisa jadi pelajaran buat semua juga untuk lebih hati-hati terkait urusan dengan yang hari penting pernikahan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.